Ini enggak bisa mana? Halo? Halo? Oh iya. Itu pangin mau berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus genap pengurus majelis taklim Khairun Nisa, yang semoga pengurusnya Ibu Hajah Siti Surtinah dan pengurus-pengurus yang lainnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi yang ke-53 tentang surah Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ibn Adam, wahai anak Adam, anzaltu alaika sab'a ayatin, telah kuturunkan atasmu 7 ayat. Salasun li wa salasun lak.
tiga bagianku dan tiga bagianmu. Wa wahidatun baini wa bainak, yang satu bagian antara aku dan kamu. Fa ammal lati li, maka adapun tiga ayat yang menjadi bagianku adalah falhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, yaitu dari alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Wallati baini wa bainak, dan yang antara aku dan antaramu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minkal ibadah wa alayyal aun, darimu ibadah dan atasku untuk memberi pertolongan. Jadi pihakmu bagian ibadah, aku bagian ngasih pertolongan. Wa ammal lati lak, dan adapun tiga ayat yang menjadi bagianmu adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rawahu At-Tabarani, ini hadis qudsi riwayat At-Tabarani. Berarti ini bukan mazhab Syafi'i. Kalaupun ini dipakai sebagai dalil, enggak dipakai dalil oleh mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin, itu milik Allah. Baru kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu antara kita dengan Allah. Terus ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, itu baru bagian kita. Saya mau terangkan dulu gini Bu ya. Ibu-ibu nanti kalau buka tafsir Ibnu Katsir, nama suratul Fatihah itu banyak sekali namanya. Namanya itu banyak sekali. Di antara namanya adalah as-shalah. Shalah itu bahasa Arab artinya ad-du'a, doa. Maka kalau ada orang berdoa dengan suratul Fatihah, kena hadis ini. Kena hadis ini. Jadi pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan ini antara aku dan hambaku. Bisa mau maju monggo. Iya, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah ini antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Nah, kalau saya tanya orang, emang sampai ya Ustaz ya Fatihah ke orang yang mati kalau kita bacaan Fatihah? Loh, Fatihah itu loh doa. Nah kalau doa semua ulama sepakat sampai. Kan doa, hadisnya hadis qudsi, hadisnya sahih, ada beberapa riwayat malah. Termasuk kalau ada orang sakit, dibacakan suratul Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah ini antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Maka yang sakit-sakit mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Nah, sampai sini kita mudah-mudahan menjadi paham bahwa ternyata Al-Fatihah itu surah yang sangat luar biasa. Bahkan kalau merujuk pada hadis Sahih Muslim, pernah satu saat Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngobrol dengan malaikat Jibril. Di tengah-tengah ngobrol ada suara gaduh di langit. Nabi nengok ke atas, ada apa Jibril? Kata malaikat Jibril, ini pintu langit yang belum pernah kebuka. Sekelompok malaikat yang belum pernah turun ke bumi lagi turun ke bumi. Ternyata menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para malaikat yang datang itu menyatakan, kami datang membawa 2 cahaya. Yang 2 cahaya ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, suratul Fatihah. Yang kedua apa? Akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah. Hadisnya Sahih Muslim. Pertama Al-Fatihah, yang kedua akhir surah Al-Baqarah. Kalau saya nggak salah dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus sampai selesai. Ya, itu akhir surah apa? Al-Baqarah. Apa kata para malaikat ini? Siapa yang berdoa kepada Allah? Hadisnya Sahih Muslim. Al-Qamakal, siapa yang berdoa kepada Allah dengan 2 cahaya ini, Al-Fatihah atau akhir surah Al-Baqarah, doanya pasti dikabulkan. Pasti itu. Ustadz, saya itu udah baca Fatihah bolak-balik, tapi kok masih ruwet aja. Nah, kalau nggak baca lebih ruwet lagi. Doa itu kalau Allah udah janji pasti dikabulkan, pasti. Yakin aja udah. Karena selagi kita yakin doa itu dikabulkan, hadisnya riwayat Al-Hakim, kalau nggak dipercepat pengabulannya, ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang diminta. Fatihah atau akhir surah Al-Baqarah, itu semua doa di dalamnya itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ada, kita belum ketemu ya. Ada hadis qudsi ini. Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi itu. Semua doa itu dijawab oleh Allah, na'am. Naam, oke. Semua dijawab naam, oke. Makanya akhir surah Al-Baqarah itu kalau bisa jangan tidak dibaca sebagai doa nggih. Mulai Rabbana la tu'akhidna sampai selesai. Itu penting itu. Karena itu doa yang dijamin dalam hadis qudsi, Allah jawab naam, oke. Pasti dikabulkan oleh Allah itu. Paham nggih? Nah, ini doa Fatihah kali akhir surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jenengan harus yakin, kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau nggak yakin ya nggak bermanfaat. Makanya harus yakin. Nah, nama lain dari suratul Fatihah itu apa? Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah itu nama lain. Nanti perkataan saya bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Nama lain dari suratul Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah.
Ceritanya itu kalau di Tafsir Ibnu Katsir ya saya baca itu. Hadisnya Sahih Bukhari, hadisnya. Sahih Bukhari. Ar-Ruqyah itu mantra, jampe-jampe. Ruqyah itu mantra, jampe-jampe. Tapi karena Fatihah ruqyah syariah berarti kan. Bukan ruqyah syirkiyah. Jadi gini ceritanya, kenapa kok dinamai ar-ruqyah al-Fatihah itu? Ceritanya gini ceritanya. Ada sekitar 5 orang sahabat Nabi. 5 orang sahabat Nabi itu satu saat datang ke satu kaum karena ada keperluan minta tolonglah ke kaum itu, ditolak sama kaum itu ditolak. Selang berapa waktu kepala sukunya kena gigit ular. Dalam Sahih Bukhari itu kena gigit ular. Begitu kena gigit ular, anak buahnya ini datang. Ada nggak di antara kalian yang bisa meruqyah, mengobati kepala suku kami yang sedang kena sengat atau kena gigit ular itu? Ada yang mengatakan digigit kalajengking, disengat kalajengking. Kata para sahabat, kami bisa, tapi harus ada upahnya katanya. Karena kan tadi mereka pelit kan, kami ada upahnya. Iya, kami akan bayar asal betul-betul sembuh. Apa upahnya itu? Beliau bilang kambing 6 ekor katanya. Kan mereka berlima ya. Minta kambing berapa? 6 ekor. Ini mafhum riwayat ya, kamakal. Terus sahabat berlima itu meruqyah kepala suku itu dengan dibacakan suratul Fatihah. Ada air. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari itu menggunakan media apa? Air. Dibacakan suratul Fatihah, terus kemudian ditiupkan ke air itu. Cara niupnya itu bukan gini, itu bukan. Cara niupnya itu gini. Itu sowok namanya. Nama namanya sowok nggih. Gini betul. Cara diterangkan oleh para ulama ahli hadis itu. Cara niupnya bukan gini. Kalau niupnya gini, nanti bertentangan dengan hadis Nabi tentang larangan meniup makanan. Bertentangan dengan hadis itu. Ini enggak ditiup gini, enggak. Niupnya gini. Didoni titik ya. Tapi sing itu ahli zikir nih. Sing itu ahli zikir. Kita serah jenengan, pokoknya ini kalau mau cerita mau hadisnya ngoten. Akhirnya diminumkan itu. 5 orang baca Fatihah semua, disebul dengan cara gitu semua itu. Iya, suruh minum. Qaddarallah sembuh. Iya, begitu sembuh itu begitu sembuh pulang kan ke Madinah. Ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, diceritakan itu kejadian itu diceritakan. Begitu diceritakan, boleh nggak saya berbuat begitu ya Rasulullah? Ngeruqyah minta upah, terus ngeruqyah dengan cara seperti itu, boleh nggak itu? Nabi tidak menjawab boleh atau tidak boleh. Nabi cuma ngomong gini. Dapat, kalau bahasa kita ya, kambingnya dapat berapa tadi? Orangnya berapa tadi? 5. Dapat kambing berapa tadi? Kata Nabi, 1 kambing buat saya ya, kata Nabi. 1 kambing buat saya. Itu namanya apa? Sunnah takririyah. Nabi tidak mengiyakan, Nabi tidak mentidakkan, tapi Nabi membenarkan dengan cara 1 kambing buat saya ya, kata Nabi. Nah, jadi konteksnya itu gini Bu. Konteks hadis itu ya. Itu menurut riwayat kepala suku yang diobati itu masih kafir saat itu. Itu dipakai dalil oleh para ulama mendoakan orang di luar Islam yang sakit supaya sembuh itu boleh, tidak apa-apa. Kadang jamaah itu nanya ke saya, ini ada tetangga non muslim
Ada teman kerja non muslim sakit, kita mau mendoakan bingung gitu loh. Kalau masih hidup doakan tidak apa-apa. Pakai hadis tadi itu, Sahih Bukhari itu, bahwa para sahabat Nabi pernah melakukannya dan Nabi membenarkannya. Pun. Nah terus kemudian itu terus gini. Nabi bersabda, ini poinnya saja dari Muhammad. Nabi bersabda, dari mana kalian tahu kalau suratul Fatihah itu adalah ruqyah, kata Nabi. Dari mana kalian tahu kalau suratul Fatihah itu adalah ruqyah. Jadi Nabi yang menyebut bahwa suratul Fatihah itu adalah ruqyah. Saya kemarin sakit ya. Sakit itu saya ambil zam-zam. Ya gimana, saya nggak bisa apa-apa selain doa kan ya, saya doa pakai suratul Fatihah. Saya minum. Mau minum saya baca suratul Fatihah, saya minum. Berharap sembuh pada Allah. Mau gimana? Kita nggak bisa. Ya berobat semampunya. Berharap sembuh ya hanya kepada Allah. Mau minum air, bacaan Fatihah. Minum. Kalau itu udah sendiri nggak apa-apa. Tuh gede. Ngoten nggih. Nah, jadi Fatihah itu banyak manfaatnya. Nah, maka suratul Fatihah ini surah yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi suratul Fatihah ini adalah surah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Cuman karena kita setiap hari berinteraksi dengan Al-Fatihah, kadang nggak terasa luar biasanya. Saya ulang ya, Al-Fatihah ini aslinya surah yang sangat luar biasa. Cuman karena kita setiap hari interaksinya, jadi kadang nggak terasa luar biasanya. Hanya orang-orang yang mengerti nilai Al-Fatihah yang tahu betul kemuliaan suratul Fatihah. Dan orang yang tidak mengerti dianggap ini surah biasa saja, bacaan hari-hari. Padahal ini nilainya luar biasa. Dan memang sudah menjadi tabiat manusia, kalau tiap hari interaksinya kadang menjadi membiasa. Bahasa jauh-jauh, suami, istri, ketemu lo lagi. Karena tiap hari ketemu kadang dianggap biasa. Dianggap apa? Biasa. Tapi begitu terjadi perpisahan baru terasa. Allah. Sehingga betul kata Syekh Dangdut Romai Rama itu ya Bu ya. Gimana itu? Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Dan nanti kalau saya nyanyi luntur ustaz saya nanti. Oh ustaz, apal di kampung saya dulu itu Bu, hampir tiap hari orang nyetel Romai Rama terus. Ya untungnya lagu ini lagu dakwah sebagian. Terus singkat kata singkat cerita, kadang pas ada nggak terasa, begitu tiada baru terasa. Maka hubungan suami istri itu supaya tidak membiasa dan tetap menghangat luar biasa, itu kata para ulama di antara kiatnya adalah harus ada ikram. Ikram itu memuliakan. Suami memuliakan istri, istri memuliakan suami. Itu supaya hangat hubungan suami istri itu terus tidak membiasa gitu loh. Allah. Karena di sini nggak ada ya tempat lain. Ada sebagian pasangan itu
Saking membiasanya sampai betul-betul biasa kayak saudara beneran akhirnya. Kayak dulur tenanan wis gak ngapa-ngapain wis dulur tenanan ngono iku wis. Jadi akhirnya nggak sepatutnya kayak sebagai suami istri. Makanya diupayakan suami ikram kepada istri, istri ikram kepada suami. Jadi ketika masih pengantin baru sama pengantin lawas, itu genitnya ke suami harus tetap sama gitu loh. Kalau bisa itu gitu loh. Lu saestu niki. Nggih. Capek deh. Loh kan namanya juga usaha toh, berusaha apa? Tampil cuantik di depan suami. Cuman kalau bapak-bapak ada saya tambah itu. Kalau nuntut istrinya cuantik, jangan lupa modalnya. Karena cantik itu ada yang dari sananya, ada yang dari dananya. Wis. Jelas nggih? Mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, mandi coklat. Mandi madu, ada mandi madu nggih. Belum susu kolagennya, aduh. Belum serum kinclongnya. Ustadz kok tahu? Saya sebelum pandemi itu rutin sebulan 2 kali ngajar di klinik kecantikan di Kalimalang itu, Dr. Yati Utoyo, leha-leha itu loh, dekat PSK itu. Itu ada klinik kecantikan Dr. Yati Utoyo, namanya klinik kecantikan leha-leha. Itu dulu saya sebulan 2 kali ngisi di situ itu. Jadi agak ngerti saya itu tentang kecantikan. Tapi saya nggak pernah perawatan sih. Orang sekarang kan nyebutnya glowing. Kalau dulu kan ngelengo itu namanya. Pun. Jadi itu namanya apa tadi Bu? Supaya tidak membiasa maka kita tahu nilainya. Ibu-ibu juga gitu, ke suami atau suami ke istri harus ngerti nilainya istri, nilainya suami harus ngerti. Kalau Nabi membahasakan kepada para istri saat itu adalah suamimu adalah surgamu, suamimu adalah neraka. Jadi kalau mau pintu terdekat masuk surga ya suami, pintu terdekat masuk neraka ya suami, kira-kira gitu lah. Itu namanya suamimu surgamu, suamimu neraka. Allahu Akbar. Seorang suami juga harus ngerti nilainya istri. Di mana nilainya istri itu? Bahwa kemuliaannya di hadapan Allah diukur bagaimana sikapnya kepada istrinya. Apakah memuliakan atau menghinakan? Dalam riwayat Ibnu Asakir dikutip oleh Syekh Sabit dalam fikih sunnahnya, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Dan hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, kama qala khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik sikapku kepada istriku dibandingkan dengan kalian. Sehingga seorang suami itu begitu melihat istrinya ternyata banyak yang mencintai, maksudnya banyak mencintai itu orang tuanya, kakaknya, adiknya, saudaranya, teman-temannya, ternyata banyak yang mencintai. Kalau cinta sang suami kepada istrinya
sama dengan cinta orang tuanya, kakaknya, adiknya kepada istrinya, sama, berarti dia belum khairukum. Kalau khairukum itu berarti seorang suami harus menghebatkan cintanya kepada istrinya karena Allah tentunya ya, mengalahkan orang tua, kakak, adik dan seterusnya. Itu baru itu khairukum. Kan seperti itu. Nah, karena kan teman hidup saya bersama dengan ibu saya, Allah yarham, intensif sampai saya usia 12 tahun lah. Setelah atau 11 tahun 12 tahun. Setelah itu saya masuk pesantren. Udah jarang ketemu sama orang tua. Sejak saya masuk pesantren itu saya jarang pulang lebih dari sebulan. Jarang. Sejak saya keluar dari rumah untuk masuk pesantren sampai detik ini itu saya jarang pulang ke rumah orang tua itu, bersama orang tua itu kumpul sebulan lebih itu jarang. Terus tinggal bersama dengan istri. Anak saya yang pertama aja umurnya udah 20. Kelahiran 2004 itu berarti usia berapa, Bu? 21. Pinten? Oh, 21 jalan dia. Ya, kelahiran 2004. Oh iya. Ini 2025 ya? Iya, berarti 21 tahun. Berarti saya tinggal sama istri saya paling enggak sudah 20 tahun lebih lah. Itu udah mengalahkan angka tinggalnya saya dengan ibu saya. Dan ini kan targetnya nggak cuma di dunia, targetnya sampai mana? Surga. Nah, makanya seorang suami kalau tidak menghebatkan cintanya itu capek. Karena ibu-ibu pasti paham ya, wanita kan tidak untuk dimengerti, tapi untuk dicintai, ya Bu ya. Karena sulit mengerti wanita itu, yang gampang itu mencintai. Itu paling gampang. Mbok sebetapapun tingkah polanya kadang menyebalkan gitu. Karena kita melihatnya dengan cinta itu ya seneng-seneng aja. Kenapa? Karena kita melihatnya dengan apa? Cinta. Ya gitu aja. Makan itu cinta ya. Allah. Tapi semua harus karena Allah, harus karena Allah. Biar punya nilai dunia. Nggak, ini saya ngomong gini nih supaya kita itu mengerti nilai sesuatu yang dalam pandangan agama ini berharga banget loh ini. Ini jangan diremehkan loh ini. Mumpung kesempatan untuk beramal baik, beramal soleh ini ada loh. Mas saya kalau melihat siapapun, saya berusaha melihat siapapun, termasuk apalagi anggota keluarga. Oh ini potensi silaturahim. Oh ini potensi amar ma'ruf nahi mungkar. Oh ini potensi untuk saya berdakwah. Ini potensi saya untuk berbagi. Ini potensi saya. Nah, gitu aja. Ngelihat, kita lihat potensi amal di pada setiap apa yang bisa kita lihat. Tentu semampu yang bisa kita lakukan. Allahu Akbar. Pun. Ini berkaitan dengan suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW bahwa Dia telah menurunkan 7 ayat. Ialah Fatihatul Kitab, yakni suratul Fatihah. Di antara 7 ayat itu ada 3 yang khusus bagi Allah semata. Itu berupa pujian yang tidak boleh disekutui hamba-hambanya. Barang siapa yang menyekutuinya, hamba itu dianggap telah merampas hak khususnya dan ia telah durhaka kepadanya. Makanya ibu kalau kita haji itu talbiyahnya gimana bunyinya, Bu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata, innal hamda wan ni'mata
Saya ulang-ulangi. Bareng aja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya pujian, nikmat, semua milikmu ya Allah, termasuk kekuasaan, dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Artinya jangan sampai dalam masalah puji memuji kita menganggap ada yang sama dengan Allah. Nggak ada yang sama dengan Allah. Makanya kalau kita muji makhluk, boleh nggak Bu kita muji makhluk? Tapi ada catatannya. Gimana Bu catatannya? Masya Allah, betul. Masya Allah, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Atau begitu kita puji, kita doakan barakallahu fiik, semoga Allah tambah kebaikanmu. Artinya kita menyadari bahwa dia hebat karena dihebatkan oleh Allah. Dia pintar karena dipinterkan oleh Allah. Dia sukses karena disukseskan oleh Allah. Bahkan dia ada karena diadakan oleh Allah. Itu bagian dari cara supaya Allah tidak cemburu, Bu, gitu. Karena kalau Allah cemburu ruwet urusannya. Bisa Allah cabut nikmat itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Sifat puji sanjungan, sifat puji sanjung hanyalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Hambanya ingin dipuji dan disanjung berarti telah menyekutui Allah dalam sifat itu, yaitu riya. Perbuatan dan amal yang dilakukannya bukan lagi karena Allah. Nah, makanya nanti Bu, orang-orang yang beramal tidak karena Allah, karena yang dipuji oleh makhluk, begitu sampai di hadapan Allah, kata Allah, silakan kamu pergi kepada karena siapa dulu kamu berbuat. Minta pahala pada mereka. Pertanyaannya, manusia punya pahala enggak? Yang punya pahala siapa? Akhirnya mereka tidak mendapatkan pahala, malah dicampakkan ke neraka. Nauzubillahi min syaitan. Jadi orang-orang yang beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh makhluk, disuruh menghadap kepada makhluk itu. Datang kamu ke makhluk itu, minta pahala, kan dulu kamu karena dia kamu berbuat. Masalahnya yang punya pahala siapa? Allah. Waduh, bagaimana Ustaz? Makanya beribadah harus ikhlas karena Allah. Kalau setan menggoda kita untuk riya, lawan. Astagfirullah. Kalau setan masih goda lagi karena setan itu sering gua play, kita lawan lagi. Gimana? Ya Allah, Engkau Maha tahu ini bukan hamba. Engkau Maha tahu ya Allah, hati hamba yang paling dalam pengennya beramal semata-mata hanya karena Engkau ya Allah. Nah, ngomong gitu aja sama Allah. Dan Allah Maha tahu bahwa kita maunya beramal itu semata-mata hanya karena Allah. Tapi kalau kita terlena dengan bisikan setan, wah saya masuk ya gitu, itu baru kita namanya riya. Tapi itu pun kalau kita segera sadar, astagfirullah, tadi saya sempat riya ya, astagfirullah. Itu yang tadi berdosa, insya Allah diampuni oleh Allah, pahala yang hilang kembali lagi insya Allah. Pernah nggak gitu ya? Jadi namanya manusia bu kadang kepleset ya. Begitu kita tersadar, astagfirullah. Menyadari kesalahan kita. Tadi tidak sengaja riya. Pas belanja sama tukang sayur, pas tahajud ikhlas, mata sembep, habis nangis, meratapi dosa. Ketemu tukang sayur tanya, Bu, matanya kok sembep? Habis berantem sama suami ya, enak aja tahajud nih. Begitu tukang sayur lewat, astagfirullah, ngapain tadi saya pamerkan? Insyaallah balik lagi, pahalanya balik lagi, dosanya diampuni oleh Allah. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Masalah monggo Bu Isna, Bu Haji Isna, Bu Haji Isna. Kalau kita habis sholat
Nggih. Oh, baik. Sekarang kita pakai pendekatan fikih dulu ya. Saya mau pakai pendekatan fikih dulu. Kalau habis sholat itu kata Nabi dimulai dengan apa? Takbir. Diakhiri dengan apa? Salam. Begitu selesai salam, kentut boleh nggak? Oke. Kalau kentut boleh, masa baca Fatihah nggak boleh? Begitu salam, buka HP boleh nggak? Boleh. Masa baca Fatihah nggak boleh? Nah, ini pendekatan fikih dulu ya. Artinya gini, yang pokok dari sholat itu takbir sampai salam. Berarti begitu salam kita udah lepas dari sholat. Zikir setelah sholat itu hukumnya tidak wajib. Jadi kalau ada yang mengatakan, harus astagfirullah, berarti dia yang ngomong itu berarti dia telah merubah hukum. Yang tadinya sunnah menjadi wajib, padahal mengucap astagfirullah itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun kemudian orang misalnya habis sholat dia pengen baca Fatihah, boleh nggak? Ya boleh banget, kentut aja boleh kok. Buka HP boleh, apalagi baca suratul Fatihah. Yang nggak boleh itu adalah kalau sama dengan yang tadi mengharuskan istighfar atau mengharuskan Fatihah. Itu yang tidak boleh. Jadi bisa dimengerti maksudnya Bu ya? Ya, jadi kalau ibu nanya ke saya, boleh nggak kalau misalnya kita habis sholat langsung baca Fatihah? Kalau nanya ke saya, secara hukum boleh. Cuma kalau ibu nanya mana yang lebih baik, gitu ya. Kalau yang lebih baik tentu ikut tertibnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan sebenarnya Bu, kalau ibu selama ini kalau zikir dari mana? Astagfirullah sampai selesai dia. Ibu tahu nggak? Itu tidak terdapat dalam satu hadis. Istighfar di hadis ini, Allahumma antas salam di hadis ini, tasbih di hadis ini, nanti takbir tahmid itu di hadis ini, terus comotan dari beberapa riwayat. Terus yang mengurutkan siapa yang mengurutkan? Ulama yang mengurutkan itu. Makanya ibu nanti cek ya. Buku panduan zikir ala Nabi, beda ulamanya, itu beda urutannya. Ibu paham maksudnya? Itu menunjukkan bahwa urutan yang kita baca selama ini itu merujuk pada pemahaman sebagian para ulama yang kita anut, tartib menurut pemahaman ulama yang kita anut. Nanti jangan kaget kalau ada ulama lain yang urutannya beda. Kenapa? Karena masing-masing punya rujukan hadisnya. Iya, ngeten nggih Bu Isna nggih, Bu Haji Isna nggih. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih Bu, monggo Bu. Baik, ibu ketinggalan satu rakaat. Begitu masuk rakaat kedua kan, imam otomatis tahiyat awal. Pertanyaan ibu, apakah kita ikut tahiyat awal gitu ya? Jawabannya iya. Mana dalilnya? Hadisnya Sahih Muslim. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi ibu harus mengikuti imam. Kalau imamnya tahiyat, ibu tahiyat. Iya, tidak apa-apa, betul memang. Jadi kalau ibu dapatnya di tahiyat kedua, rakaat kedua, itu tahiyat bersama dengan imam 2 kali, nanti ibu tahiyat lagi 3 kali. Iya, betul, tidak apa, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo. Nggih.
begini, imam begitu salam gitu ya, tiba-tiba kasih komando gitu Bu ya. Sholat berjamaah terus? Oh iya, terus. Bagus. Berarti ini bagaimana kalau ada imam sholat jahriyah berarti ya. Sholat jahriyah itu sholat yang diperdengarkan suaranya. Apakah setelah kita mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, begitu imam mau masuk ke surah berikutnya, apakah kita wajib baca suratul Fatihah gitu maksudnya? Baik, saya mau jawab gini. Di tafsir Ibnu Katsir ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, wajib baca tetap. Itu mazhab Syafi'i. Dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau enggak baca Fatihah. Nah, saya termasuk yang bermadhab Syafi'i. Saya termasuk yang baca. Ini saya pribadi ya, satu. Pendapat yang kedua mengatakan wajib baca dalam hati. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi wajib baca tapi dalam hati. Pendapat yang kedua ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, wajib diam dan mendengarkan. Udah mama enggak usah baca, diam dengerin aja imam udah. Pokoknya nanti imam ruku ikut ruku aja, pokoknya diam dengarkan. Itu didasarkan pada firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan kalau dibacakan padamu Al-Qur'an maka diam dan dengarkanlah agar kamu dirahmati. Nah, Ibu terserah mau pilih yang mana. Cuma kalau saya pribadi pilih yang pertama, mazhab Syafi'i itu. Lalu bagaimana dengan ayat tadi Ustaz yang mengatakan bahwa kalau imam sedang membaca maka diam dan dengarkanlah? Itu ada sababun nuzulnya itu sebenarnya. Ibnu Abbas itu ceritanya. Beliau cerita pada saat Nabi sholat ada orang di makmumnya itu bacanya kenceng, hampir-hampir ganggu bacaannya Nabi gitu loh. Terus selesai sholat Nabi itu bilang, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Bacaanmu hampir-hampir mengganggu bacaanku kata Nabi. Lain kali kalau imam sedang membaca, diam dan dengarkanlah. Itu maksudnya ojo ganggu, jangan ganggu bacaannya imam gitu loh. Itu makmum itu ngikuti bacaan imam kenceng wisan gitu. Itu ganggu itu. Itu seperti itu. Saya kira itu Bu, nggih. Allah a'lam bishawab. Iya, enggak apa-apa. Enggak mesti pendek, kadang suratnya panjang juga, Bu. Iya, enggak apa-apa. Iya. Cuman kita bacanya sedapatnya aja, kayak saya tadi kan masbuk ya. Saya datang Fatihah udah selesai, udah masuk surah. Terus saya takbir, Allahu Akbar. Saya niat fardu isya jadi makmum karena Allah Ta'ala kan Allahu Akbar, saya takbir itu. Terus saya baca Fatihah langsung kan, enggak pakai iftitah. Karena saya udah masbuk, enggak pakai iftitah, saya langsung Fatihah. Langsung bismillah, alhamdulillah. Belum selesai Fatihah saya imam ruku. Karena imam ruku, saya ikut ruku. Nah, tapi kalau saya baca iftitah dulu dalam mazhab Syafi'i ini, kalau saya baca iftitah dulu, imam ruku, saya Fatihah belum selesai, saya nggak boleh ruku, selesaikan dulu Fatihahnya. Makanya kalau ibu masbuk jangan iftitah, langsung Fatihah. Kalau masbuk, jadi kalau ibu masbuk nggak usah iftitah, langsung Fatihah. Kalau masbuk ya. Kalau bareng sama imam ya standar lah seperti biasa. Nanti begitu imam ruku ikut ruku sudah. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Saya kira itu Bu. Allah alam bisawab. Cukup dulu nggih. Nggih, takutnya kemalaman. Kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb, fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.